Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah anggota PKK Pokja 3 Kecamatan Rau. Saya sendiri bernama Rustika Ekasari. Di sebelah kanan saya ada Ibu Hesti. Di sebelah kiri saya Ibu Aulia Rahminova. Perkenalkan, kami ingin memberikan sebuah sosialisasi tentang bagaimana cara kita memanfaatkan sampah limbah rumah tangga menjadi sesuatu yang berguna. Baik, sebelumnya kami perkenalkan dulu, sampah rumah tangga merupakan sampah yang tidak bisa kita hindari, terutama kita ibu-ibu. Ibu-ibu pasti sering ke pasar, kemana-mana dan menggunakan bahan-bahan plastik. Nah, bagaimana kita menguranginya tersebut? Nah, untuk itu ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mengurangi pemakaian. Marilah kita sama-sama mengurangi pemakaian. Contohnya adalah bungkus-bungkus plastik seperti ini, soklit, rentengan ada banyak plastiknya. Kemudian kita gunakan dia yang menjadi besar sehingga plastiknya hanya 1. Kemudian yang kedua adalah reuse. Reuse adalah bagaimana kita menggunakan kembali bahan-bahan yang sudah tidak terpakai ini, limbah-limbah seperti ini menjadi sesuatu yang berguna. Dan yang ketiga adalah recycle. Nah, recycle yaitu mendaur ulang apa-apa yang kita buat dari sesuatu yang limbah rumah tangga ini menjadi sesuatu yang berguna. Nah, salah satu contoh adalah media yang sedang kami buat ini. Mari kita lihat. Baik, ini adalah beberapa media yang telah kami siapkan. Yaitu yang pertama adalah ini sebagai media bahan, kami beri nama ini adalah bebek ya, bebek atau ayam sejenis bebek. Nah, bebek ini kami buat dari berbagai bahan limbah. Bahan dasar yang utama nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua adalah ada juga bebek juga di sini. Ini kami buat dari berbagai bahan, yaitu dari ban, kayu dan juga kain perca. Nah, kedua ini adalah dapat kita gunakan terutama ibu-ibu yang memiliki anak. Anak adalah prioritas keluarga. Nah, sebagai ibu rumah tangga, tentunya kita menginginkan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Di samping keterbatasan ekonomi, kita juga harus berpikir kreatif. Nah, bagaimana kita membuat sesuatu yang berharga sehingga dapat menciptakan, mengembangkan kreativitas anak kita. Nah, hari ini ada berbagai bahan yang telah kami ciptakan dari berbagai bahan daur ulang, khususnya limbah rumah tangga, yang kemudian dapat melatih segala aspek perkembangan anak. Yang pertama adalah kognitif anak, yaitu bagaimana anak mengenal, wah ternyata yang dibuat ibu ini cantik. Kemudian fisik motoriknya, anak bisa menaiki mainan tersebut ini, kemudian dia akan mengembangkan dan mulai berbahasa dengan temannya. Dia dapat mengembangkan aspek perkembangan bahasa dengan bermain jungkat-jungkit seperti ini. Nah, semua bahan ini kami gunakan, terutama kita sebagai ibu rumah tangga harus membuatnya menjadi lebih baik dan disukai anak-anak. Baik, untuk kejelasannya mari kita panggilkan Ibu Nova. Silakan Ibu Nova. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang kami gunakan dalam hasil kerajinan kami. Nah, yang pertama ini adalah bebek goyang berbahankan dari ban bekas. Ban bekas dipotong dengan pemotong alat besi. Kita boleh minta tolong kepada tukang pemotong ya. Nah, yang kedua alatnya, bahannya adalah papan bekas. Ini juga kita minta bantuan ke tukang kayu untuk memotong dan memahatnya. Kemudian yang terakhirnya adalah di sini tempat alas tempat duduk anak supaya tidak sakit. Kita beri kain peca yang diisi kain bekas atau kapas bekas bantal yang tidak digunakan lagi. Nah, di sini bebek goyang ini bisa digunakan anak yang berusia 4 sampai 6 tahun. Nah, di sini bisa melatih motoriknya. Dia bisa menaiki bebek goyang ini. Nah, dia bisa melatih keseimbangannya agar dia tidak jatuh ke belakang atau ke depan. Di sini dia akan melatih otot kakinya. Nah, ini adalah bebek goyang yang pertama. Yang kedua, di sini ada ayam
dipahami. Ayam ini berbahankan isiannya berasal dari kapas bantal bekas yang tidak digunakan lagi. Nah, polanya di sini kami buat dari kain perca yang tidak terpakai lagi. Nah, kain perca ini setelah kita buat polanya, kita jahitkan ke tukang jahit supaya rapi. Karena jahit tangan, polanya ini agak besar. Kalau hasilnya jahit tangan tidak akan rapi. Ya, ibu-ibu. Nah, di sini matanya kami kasih kancing baju, kita lemkan di sini. Ada juga sisa kain panel dan panjat jilbab yang tidak terpakai lagi. Nah, setelah itu sisa bungkusan solvent liquid ini kami gunting, kemudian kami anyam. Setelah dianyam, kami jahitkan pada ayam ini supaya ada tempat alas duduk anaknya dan mempercantik ayam kami di sini. Nah, sekianlah keterangan alat dan bahan yang kami sediakan di hasil kerajinan kami. Kami berikan kembali kepada Ibu Tika. Baik, terima kasih Ibu Nova. Nah, demikianlah tadi ibu-ibu cara membuat alat dan bahan yang kami gunakan dalam sampah limbah rumah tangga. Nah, tentunya ada berbagai manfaat. Yang pertama, mengajak orang tua berpikir kreatif. Nah, di saat ekonomi sulit, apalagi keadaan seperti ini, kita harus mampu berinovasi. Salah satunya untuk anak kita sendiri. Kemudian setelah kita membesarkan anak kita, mengembangkan aspek perkembangannya, nah, marilah kita lakukan nanti untuk wirausaha. Yang kedua, ibu-ibu bisa memberikan ini pasokannya ke PAUD-PAUD ya, karena ini sangat bagus, permainan 3 dimensi. Nah, di samping mengembangkan anak kita, orang tua juga cerdas. Yang ketiga, menambah ekonomi keluarga. Nah, baik ibu-ibu, marilah kita buat seperti ini, berkreatiflah kita dalam mengatasi masalah sampah limbah keluarga. Dan ayo kita kembangkan pendidikan anak usia dini, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sekian video dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.